Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Nazib Al-Ghifari dari kelas 11T. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, definisi pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa teori, yaitu diantaranya teori klasik, teori neoklasik, teori modern, dan teori historia. Pertama, yaitu teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu kemajuan ekonomi didorong oleh pembagian kerja. Selanjutnya, teori dari David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berhenti pada suatu titik stagnan yang disebut dengan kondisi stasioner. Selanjutnya, teori neoklasik. Yang pertama yaitu teori dari Joseph Schumpeter yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penambahan produksi, tetapi yang penting ialah inovasi seorang pengusaha. Teori selanjutnya yaitu dari Robert M. Solow yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya teori dari Harold Blomer yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil memerlukan investasi dan pembentukan modal. Selanjutnya teori modern yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow yang menyatakan bahwa model pembangunan linear yang menyatakan bahwa semua negara akan melewati 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat lepas landas, masa lepas landas, dorongan menuju kematangan, dan era konsumsi masa tinggi. Selanjutnya itu teori historia. Teori pertama dari Frederick Rees yaitu membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam 4 tahap, yaitu masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, yang terakhir masa industri dan perdagangan. Teori terakhir yaitu dari Karl Butcher, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat dipelajari dari evolusi hubungan antara produsen dan konsumen, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.